Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampih TV Channel hari ini akan coba mereview sebuah tempat, yaitu tempat yang sangat bersejarah dalam dunia migas di Aceh pada tahun 1971. Tepatnya 26 tahun setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka. Nah, di Aceh 26 tahun kemudian ditemukanlah sebuah sumur, yaitu sumur gas yang pada saat itu untuk eksplorasi dilakukan oleh sebuah perusahaan Amerika, yaitu perusahaan Betel. Tepatnya tanggal 18 Oktober tahun 1971 sumur gas di Aceh ditemukan. Nah, lokasi ini dinamakan A1. Nah, sekarang orang menyebutkan lokasi ini Simpang A1. Nah, sumur gas ini lalu dikembangkan bertahun-tahun, terus dieksplorasi, kemudian menemukan sumur gas yang lain-lain sampai menjadi 4 klaster. Nah, di masing-masing klaster itu memiliki lebih kurang sekitar 24 sumur gas, rata-rata 24 sumur gas. Nah, klaster 1 berada di Simpang Cibrek, Kecamatan Syam Talira Arun. Klaster 2 berada di Kecamatan Nibung, yaitu Kecamatan Pemekaran dari Tanah Luas. Kemudian klaster 3 berada di Kecamatan Tanah Luas. Klaster 4 berada di Kecamatan Matangguli. Nah, kehebohan ini pada saat itu telah mencatat sejarah dan menjadikan Aceh Utara sebagai kota petrodolar. Namun Aceh Utara tempo dulu dengan Aceh Utara saat ini sangat-sangat menyedihkan. Aceh Utara tempo dulu mendapat julukan yaitu kota petrodolar. Nah, Aceh Utara saat ini mendapat julukan adalah kabupaten termiskin di Aceh. Nah, apa penyebabnya? Ini tidak perlu kita ulas. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang Aceh Utara akan lebih baik di tangan bupati yang akan datang, yaitu pemilihan bupati tahun 2024. Kita akan mendapat pemimpin yang mungkin lebih baik daripada pemimpin saat ini, yang bisa membawa Aceh Utara kembali lagi kepada petrodolar. Nah, Aceh sempat dijadikan sebagai salah satu daerah, yaitu daerah modal bagi Indonesia. Kenapa dikatakan daerah modal bagi Indonesia? Banyak hal. Salah satunya adalah dengan ditemukan ladang gas di Aceh. Ini telah membuat Indonesia begitu bangga, telah membuat Indonesia begitu kuat. Maka Aceh selalu dikatakan daerah modal. Banyak hal, mulai dari modal perjuangan menuju Indonesia merdeka, Aceh telah banyak berkiprah. Aceh telah banyak membantu Indonesia sampai menyediakan 2 pesawat terbang untuk Indonesia. Bahkan di Tugu Monas juga sampai saat ini sejarah mencatat bahwa emas yang begitu megah di puncak Tugu Monas ini adalah emas yang dikumpulkan oleh rakyat Aceh untuk menciptakan kemegahan negara Republik Indonesia. Ini adalah sumur gas pertama yang ditemukan di Aceh pada tahun 1971. Inilah sejarah sumur gas pertama di Aceh. Maka dengan adanya sejarah sumur gas ini di Aceh, maka besok tanggal 31 Mei 2022 atas alih kelola 1 tahun alih kelola Blok B yang saat ini dikelola oleh PT PGE. Mereka sudah mengelola Blok B 1 tahun, tepatnya tanggal 27 bulan Mei tahun 2022, 1 tahun mereka kelola Blok B. Nah, ini adalah sumur gas pertama di Aceh.
Nah, mari kita lihat tanggal berapa, tahun berapa, dan apa tulisan yang ada di sumur gas yang pertama di Aceh. Nah, ini kelihatan ada lambang Pertamina, kemudian ada tulisan mobil oil, kemudian di atas tulisan masih bisa kita baca. Di sini ditemukan lapangan gas Arun 18 November 1971. The Arun gas field was discovered here. Artinya di sini ditemukan lapangan gas Arun. Inilah bukti sampai dengan hari ini masih kokoh seperti biasa. Nah, ini dia. Nah, ini lokasinya kalau desa Rangkaya, kecamatan Laluas. Tetapi lokasi ini sering disebutkan A1. A1 itulah sumur yang pertama. Inilah dia. Kemudian ke depan itu nampak semua proyek vital. Ini adalah klaster 3. Di sini ada 4 klaster, yaitu klaster 1, 2, 3 dan klaster 4. Semua masih berfungsi. Semua ini saat ini dikelola oleh PT Pema Global Energy. Yang mudah-mudahan ke depan PT Pema Global Energy akan lebih baik dari masa lalu. Ini adalah harapan daripada masyarakat. Inilah sejarah pertama sumur gas di Aceh. Nah, besok akan ada acara syukuran. Ini sudah nampak tenda kerucut sudah didirikan. Yang insya Allah acara besok acara syukuran, yaitu 1 tahun alih kelola wilayah kerja Blok B oleh PT Pema Global Energy, yaitu diadakannya acara kenduri rakyat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Mantap. Kenduri syukuran 1 tahun alih kelola wilayah kerja Blok B bersama Abu Manan dan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan semata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, dengan kesehatan, kemudahan, dan keluangan waktu yang diberikannya, kita sekalian dapat hadir bersama di tempat ini dalam rangka merayakan kenduri syukuran 1 tahun alih kelola WKB, tepatnya sejak 18 Mei 2021 tahun lalu. Selanjutnya, selawat teriring salam sejahtera kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa risalah akhir zaman, yang membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat dan yang kami muliakan Ketua MPU Aceh Utara Abu Manan, yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Danramil, baik dari Kecamatan Tanah Luas dan kecamatan lainnya yang telah disebutkan oleh Pak Camat tadi. Kemudian seluruh Bapak kecil di Kecamatan Tanah Luas, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda di Kecamatan Tanah Luas, serta seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari pimpinan kami, Field Manager, dan mohon maaf beliau pada hari ini berhalangan untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, kegiatan syukuran dengan tema Kenduri 1 tahun syukuran alih kelola wilayah kerja B atau yang biasa disebut Blok B telah dapat dilaksanakan pada hari ini dengan aman dan lancar di tempat bersejarah ini, di mana awal mula ditemukannya pertama sekali lapangan gas alam Arun pada tanggal 24 Oktober tahun 1971 oleh Mobil Oil. Setelah 44 tahun berlalu, sebagaimana kita tahu bersama bahwa efektif mulai tanggal 18 Mei tahun 2021, wilayah kerja B yang sebelumnya dikelola oleh ExxonMobil, lalu Pertamina, kemudian beralih pengelolaannya kepada PT Pema Global Energy yang merupakan anak perusahaan badan usaha milik Aceh, yaitu PT Pembangunan Aceh atau PEMA. Dengan membentuk anak perusahaan, PEMA tersebut adalah holdingnya company PGE. PEMA membentuk anak perusahaan yang bernama PGE, Pema Global Energy. Kegiatan kenduri dan syukuran ini selain kita laksanakan hari ini juga sudah dilaksanakan di Gedung Serbaguna di kawasan Kek Arun seperti yang telah disebutkan oleh Bapak Camat tadinya, dan juga di 2 lokasi lainnya, yakni di Dayah Ashabul Yamin, Abun Buni, dan Dayah Darul Mutakin, Walid Lapang, dengan kegiatan pokok adalah doa bersama serta kenduri. Abu Manan dan hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan pencapaian 1 tahun pengelolaan WKB, bahwa PT Pema Global Energy selama 1 tahun mengelola WKB ini telah berhasil mencapai pencapaian sebagai berikut. Yang pertama, produksi rata-rata gas dan kondensat lebih tinggi 5% dari anggaran. Kemudian kami juga telah berkontribusi untuk pemasukan Aceh dengan menjadi penyumbang pajak nomor 3 terbesar di Provinsi Aceh tahun 2021. Kami juga telah memberikan bantuan-bantuan pembinaan lingkungan dalam program Community Development, yaitu berupa bantuan paket sembako dalam rangka vaksinasi COVID-19 bekerja sama dengan Polda Aceh dan Polres Aceh Utara. Kemudian bantuan paket sembako penanggulangan banjir
di wilayah Aceh Utara dan sekitarnya. Kemudian bantuan menghadapi bulan Ramadan berupa sapi megang, santunan kepada anak yatim, dan bantuan Al-Quran. Kemudian bantuan yang disalurkan dalam kegiatan syiar Islam, serta bantuan kepemudaan dan kemasyarakatan lainnya. Harus kita ketahui juga dalam waktu dekat dan rencana-rencana ke depan, PT Pema Global Energy mempunyai program-program yang akan kita laksanakan segera. Yang pertama, kita akan merealisasikan penawaran kepemilikan saham atau partisipasi interest 10% kepada BUMD Aceh Utara, yaitu PT Pase Energi Migas Perseroda. Kita harapkan dapat selesai selambatnya pada akhir tahun ini. Kemudian program kita akan segera melaksanakan pengaspalan jalan dari klaster 4 ke Perak Timur, yang insya Allah akan dimulai pada bulan Juli ini. Dalam hal ini, pesejuk peralatan dan pekerja sebagai tanda dimulainya pekerjaan pembangunan jalan ini sudah dilakukan oleh Gubernur Aceh pada saat kenduri tanggal 26. Selanjutnya, kita rencanakan melaksanakan kegiatan social mapping bekerja sama dengan Universitas Malikul Saleh untuk mengetahui dengan pasti kebutuhan sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan. Yang kemudian akan dibuat rencana program kegiatannya yang tepat, produktif, dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Pada luas untuk